على نبي محمد. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه. اللهم sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat guru kita bersama Bapak Ustadz Komarudin dan para yang saya hormati para asatid, umumnya warga Puri Cikarang Asri RT 07, Bapak RT, Bapak RW yang semua insya Allah malam ini kita mendapatkan tuangan rahmah, keberkahan, kemuliaan serta ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah membahas kalimat innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini saya gaya bebas nih, nggak ada kitabnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Hadis ini kita masih membahas hadis yang pertama, belum selesai. Karena hadis ini nanti akan membahas tentang kalimat dunia perempuan juga itu. Coba dicek itu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid dunya au imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Itu ada kalimat dunya, ada kalimat imra'at perempuan. Terakhir nanti kita bahas ya. Setelah kita membahas banyak-banyak dalam hadis ini tentang makna amirul mukminin, tentang makna baterainya kan? Iya. Halo, cek. Halo. Hadis ini setelah kita membahas tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap perbuatan baik dibalas kebaikan itu sesuai dengan niatnya, maka poinnya dia dari makna innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Poinnya adalah yang sudah rajin ibadah, luruskan niatnya hanya karena Allah. Yang belum rajin ibadah, semoga rajin ibadah. Yang sama sekali belum ibadah,
Semoga Allah berikan taufik hidayah mau menggerakkan kakinya untuk ibadah. Nah kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau udah ibadah ini, alhamdulillah udah mau ibadah. Tinggal satu, lempengin niatnya, luruskan niatnya hanya karena Allah. Itu poinnya. Lalu dilanjut hadis pertama ini. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Baghdizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qushairi wa Naisaburi fi sahihain ladainihuma asal kutubil musannafah. Lalu hadis ini dilanjut. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Sebelum saya membahas apa maksud hijrah kepada Allah dan Rasulnya dan dia mendapatkan Allah dan Rasulnya, kita mesti tahu makna hijrah sendiri itu apa. Ya Bu ya? Bu sambil ngopi aja. Bidu nggak ngopi. Ingat teh. Besok kali. Sebelum kita membahas makna hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kita mesti memahami makna lugawiyahnya dan istilahiyahnya. Yang pertama, hijrah. Ini kan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tadi bini saya mau ajak sama istri saya, tadi bu kesini saya. Istri saya mau ajak kesini, lu kecapean. Karena kan mertua saya mah rumahnya dekat Pak Haji Haris itu. Dekat situ, itu dekat Guru Tojib, itu mertua saya itu. Jadi saya mau ajak ke sini, ini ikut nih, di sana banyak ibu-ibunya. Dia udah kecapean, lelah katanya. Udah nggak ikut katanya, karena besok mesti berangkat lagi. Akhirnya sebelum berangkat, ini anak saya yang pertama ini Zaki. Doain insya Allah tahun depan mau ke Hadrah Maut juga. Mudah-mudahan lancar. Kalau saya mah kejagoan aja mau ke kulit. Orang kemana-mana tuh. Maka nih nah hijrah ini, apa hijrah itu? Hijrah secara bahasa itu maknanya pindah. Jadi sebelum kita bahas banyak hijrah kepada Allah seperti apa, karena kadang orang bicara banyak-banyak, ketika ditanya aslinya pengertiannya apa kagak ngerti itu. Kan lucu ini. Dia bahas, umpama dia ngebahas tentang aurat itu apa namanya, yang cingkrang itu umpama dibilang nggak boleh, yang ini bilang boleh, yang itu dia bilang lebih baik tidak cingkrang. Pas ditanya emang pengertian aurat apa? Tahu. Paham kira-kira? Bahas banyak, pas ditanya pokoknya pengertiannya tidak tak. Nah ini kan lucu. Karena begini, kenapa kita mesti tahu apa definisi daripada hijrah? Karena dalam kaidah usul begini. Ini apa enggak kaidah usul? Malam sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Malam yusabbib asla, lam yusabbib far'a abada. Orang jangan bicara banyak-banyak dulu, mesti runtut dari A, B, C baru. Sebab malam yusabbib asla, orang yang tidak tahu dasar hukumnya, lam yusabbib far'a abada, maka dia tidak akan bisa mengembangkan hukum itu. Jadi mesti tahu pokok hukumnya ini apa, hijrah ini apa. Nah kalau dia tahu definisi dasar hijrah, maka dia akan bisa mengembangkan pengertian hijrah itu. Maka itulah ngaji. Kenapa? Makanya ngaji itu mesti pakai kitab. Agar apa? Agar sanad keilmuannya sampai kepada Sayyidina Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak, tujuannya itu. Punya guru kudu ngerti lah, apalagi ngerti nasabnya. Ya minimal ilmunya dah, nasabnya nggak perlu tahu. Minimal ini guru lagi ada kitabnya nggak nih? Ya, sebab itu nanti sanad itu yang menyambungkan kita kepada beliau sampai kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di pondok-pondok kan bagi kita kan. Ya, lihat. Faman kanat hijratu ilallah. Orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kita tak bahas ini dulu. Ini hijrah ini apa? Hijrah ini Pak, secara bahasa itu maknanya pindah. Hijrah itu pindah. Pindah apa? Pokoknya yang pindah-pindah itu namanya karena pengertian hijrah secara bahasa ini sifatnya lebih luas, lebih umum. Itu hijrah. Bapak dari rumah ke sini, hijrah dari rumah menuju tempat pengajian, itu namanya hijrah secara bahasa. Bapak dari yang asli Sunda, Jawa, Madura datang ke Bekasi, itu maknanya hijrah. Ya kan, dari kampung ke kampung yang lain, itu namanya hijrah. Pokoknya hijrah itu yang pindah-pindah. Itu makna daripada hijrah. Paham kira-kira? Entar selesai ngaji, kita hijrah lagi pulang ke rumah. Maka hijrah secara bahasa lebih luas maknanya. Dan yang kedua, ada hijrah yang dikehendaki. Namun yang dikehendaki dalam hijrah di dalam pengertian atau definisi atau takrif Islam itu adalah hijrah yang pertama ini adalah hijrah asal hijrah. Hijrah itu maknanya yaitu kita menghijrahkan ila minad daril kufar ila daril Islam. Pindah dari suatu tempat yang di dalamnya itu banyak orang kafir, atau kita pindah dari tempat yang tidak mensyiarkan agama Allah atau tidak bisa mentabligkan agama Allah, kita pindah kepada ila daril Islami, kepada tempat yang di dalamnya ada agama Islam. Dari tempat yang buruk ke tempat yang baik. Makna buruk ini dari tempat maksiat kepada tempat yang tidak maksiat yang lebih aman. Itu hijrah yang sebetulnya yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bicara hijrah dulu. Nah, hijrah ini pernah dilakukan beberapa kali oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang masyhur, yang populer itu Nabi ketika hijrah atau pindah min Makkah ilal Madinah, dari kota Makkah ke Madinah. Nah ini yang masyhur, pindahnya Nabi dari kota Makkah ke Madinah. Kenapa Nabi ini pindah pertama dari Makkah menuju ke Madinah? Karena pada saat itu kota Makkah tidak aman. Nabi tidak bisa mensyiarkan agama Islam, dan bangsa Makkah menolak ajaran Nabi Muhammad. Ini saya bahas sejarah hijrah dulu ya. Jadi biar lutut. Menolak tuh ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Metodenya agak ceramah sedikit ya. Gak apa-apa ya. Penting ngaji gitu ya. Ini hijrah dilakukan oleh Sayyidina Muhammad yang masyhur dari Makkah ke Madinah. Itu kenapa Nabi itu pindah dari Mekah ke Madinah? Awalnya Nabi itu sebelum diperintahkan Allah dakwah secara tabligh, secara terbuka, semua orang Mekah cinta kepada Rasulullah SAW, meskipun tidak beriman kepada Nabi. Saya ulangi, orang Mekah ketika Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya kan, Nabi dakwah itu dengan suluknya, dengan sikapnya, bukan dengan lisannya. Ini orang Mekah Pak, semua cinta kepada Rasulullah SAW, namun tidak beriman. Lucu ya, senang tapi tidak beriman. Senang apanya kepada Nabi? Ini Nabi
Dakwanya belum ngomong, kamu mesti sholat, kamu meninggalkan khamar, kamu tidak boleh zina. Enggak. Nabi masih dakwah secara sikap, mencontohkan baik. Di saat bangsa Arab itu tidak jujur dalam berdagang, Nabi Muhammad jujur. Di saat bangsa Arab itu membunuh anak perempuannya, Nabi Muhammad mencontohkan memberi cinta kasih sayang kepada anak-anak perempuan. Tapi Nabi belum ngomong, nggak boleh ente ngebunuh anak perempuan, nggak boleh ente minum minuman, nggak ngomong begitu Nabi, nggak. Dibiarin aja itu. Yang penting Nabi bersikap baik. Belum ngomong Nabi, belum dakwah secara lisan. Ini orang Mekah semua senang tuh sama Nabi ini. Saking cintanya, senangnya dengan sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Nabi Muhammad ini diberikan laqab, diberikan julukan oleh kafir Mekah. Ini yang ngasih julukan orang kafir Mekah. Nabi diberikan julukan itu Al-Amin, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Itu makna dari Al-Amin. Dan Al-Amin itu yang memberikan julukan bukan orang Islam, orang kafir. Orang kafir, Pak. Kenapa dia memberikan julukan kepada Nabi Muhammad Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanat, orang yang dapat dipercaya? Sebab Nabi mencontohkan dengan sikap yang baik, nggak ngomong apa-apa. Itu saking buktinya itu dijuluki Al-Amin. Amin di sini bukan amin dalam doa, karena amin dalam doa itu berbeda. Ya, Al-Amin, amin. Kalau amin dalam doa itu mesti panjang, Pak. Seperti sholat. Kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Atau dalam tahlil, dalam arti amin itu mesti alifnya, minnya mesti panjang. Sebab kalau amin, apalagi sambil kesel, orang doanya kelamaan, doanya kelamaan sambil amin, wah itu artinya udah acak-acakan itu. Jadi makna amin dalam doa itu maknanya istajib du'ana. Muradnya itu kalau kita ngomong amin ya Allah, kalau diterjemahkan ya Rabb, kabulkan permintaan kami. Kalau amin gak panjang, itu makanya orang yang terpercaya. Itu julukan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh orang-orang kufar Mekah, oleh kafir-kafir Mekah. Paham sampai sini? Jadi mereka senang tapi tidak beriman karena sikapnya. Lalu Bapak Ibu tanya, kok bisa? Nah, itu Al-Amin, dijuluki Al-Amin. Kemudian mereka percaya Nabi, menjuluki Nabi Al-Amin ini. Berubahnya mereka ini membenci Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi, bahkan mengusir Nabi dari kota Mekah ini. Masalahnya adalah ketika Nabi diperintahkan Allah, ini singkat saya ngomong, Nabi diperintahkan Allah dakwah secara tabligh, secara terbuka. Dan Nabi Muhammad mulai saat ini dakwah secara terbuka dengan alasan-alasan yang tidak akan saya sampaikan karena panjang lebar. Akhirnya ketika Nabi berdakwah secara terbuka, secara tabligh, secara luas, yang tadinya dijuluki Al-Amin, mereka berubah memberikan julukan kepada Rasulullah. Bahkan dibilang Nabi itu Al-Kadzab, orang yang dusta, orang yang mengacak-acak ajaran nenek moyang dan lain sebagainya. Dan kebencian itu dinampakkan. Mana buktinya? Buktinya Nabi sampai-sampai beliau itu diusir dari kota Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah.